Ini adalah Xiaomi 15T, sebuah HP mid-range premium dari Xiaomi. Ya, ini juga masuk dalam segmen yang seksi ya. Persaingannya juga cukup ketat, apalagi Xiaomi 15T ini nawarin sesuatu yang menarik dari segi kameranya. Rasa flagship Xiaomi Leica-nya tuh udah pasti ada ya. Gue jadi kayak keingetan lagi waktu pertama kali ngerasain Xiaomi yang ada Leica-nya, tone warnanya, khasnya. Terus ada kayak bumbu-bumbu vignette-nya yang bikin jadi kayak dramatis banget. Ditambah lagi ini nggak kalah sama varian Pro-nya. Jadi dia punya lensa telefoto juga. Terus chipsetnya juga ngeri nih, dia pakai Dimensity 8400 Ultra. Terus layarnya juga udah pakai AMOLED dengan refresh rate yang 120 Hz. IP rating ada, AI lengkap, kamera juga bagus. Tapi jangan terburu-buru nafsu dulu. Mending nonton video ini sampai selesai. Oke, kita mulai dari paket penjualannya dulu ya. Xiaomi 15T ini dapat apaan aja? Nah, pertama nih ada HP-nya, terus dapat case-nya juga nih. Jadi nggak perlu beli case lagi. Untuk awal penggunaan sih aman ya kan, ada case-nya. Terus dia juga udah dapat bawaan screen protector juga. Dapat SIM card ejector, buku-buku manual, charger 67 watt dan kabel USB A to USB-C. Nah, sekarang kita ke HP-nya. Penampilannya seperti ini. Bahasa desainnya masih mirip dengan pendahulunya. Frame kameranya mengotak dan secara bentuk overall juga mengotak, tapi masih enak di genggaman tangan. Pilihan warnanya sih dia ada 3 ya. Nah, yang gue pegang ini warna grey, terus ada warna rose gold dan black. Secara dimensi, ini ukuran HP yang cukup bongsor ya. Terlihat seukuran dengan HP flagship yang Ultra ataupun yang Pro Max. Tapi di genggaman tangan ini cukup nyaman karena di bagian framenya itu terdapat sedikit lengkungan. Bahasa desainnya sih masih sama dengan sedikit penyempurnaan biar ada kesan premiumnya. Kayak di frame kameranya nih, dia ada diamond cutting yang mengelilingi frame kameranya. Finishing sama warnanya juga cenderung kalem ya, nyantai buat dilihat. Xiaomi 15T ini udah tentu HP yang support 5G. Dia punya 2 slot untuk SIM cardnya, nggak ada slot untuk tambahan micro SD eksternal. Tapi yang menarik dia ada support untuk eSIM dengan switch daripada salah satu SIM cardnya. Terus wifi-nya juga ada versi yang tinggi 6E. Lanjut kita ke bagian multimedia. Untuk urusan speaker, doi udah ada Dolby Atmos ya dengan 2 speaker di bagian bawah dan di bagian earpiece-nya. Suara yang dihasilin juga bagus, udah standar speaker HP flagship. Nah, lanjut kita ke bagian haptic. Untuk keyboardnya itu juga bagus ya, tactile empuk khas HP flagship. Kurang lengkap rasanya kalau layarnya tuh nggak jos. Nah, sekarang kita ke bagian layar. Xiaomi 15T ini punya ukuran diagonal 6,8 inci dengan panel Super AMOLED. Refresh rate-nya 120 Hz dengan tingkat kecerahan 3200 nits. Ini adalah peak brightness-nya. Dan ini juga layarnya cukup lega ya, mewah dengan spek yang kelasannya udah flagship. Lanjut ke dukungannya, ini juga lengkap, udah support HDR, HDR10+, Dolby Vision, dan penampilannya juga cukup seksi ya dengan bezel yang tipis di segala sisinya. Simetris cuy kalau dilihat. Dan kalau dipakai buat nikmatin konten dari YouTube sampai ke aplikasi nonton film ya ajib banget sih, rendering warnanya akurat, vibran, dan juga oke. Bukan Xiaomi namanya kalau nggak ngasih spek yang paling atraktif dibandingkan kompetitor ataupun smartphone yang lainnya. Xiaomi 15T ini hadir dengan SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Nah, ini ditandemi dengan RAM-nya juga yang 12GB, bisa di-expand ya jadi 16GB. Terus pilihan storage ini ada 2, ada yang 256 dan ada yang 512. Dengan setup seperti ini mau dikritik apa coba? Benchmark udah pasti kenceng. Ini gua tes Antutu tuh bisa dapat skor nyaris 2 jutaan. Performanya juga buat game pasti badak lah. Dipakai buat harian udah pasti satset. Ditambah lagi baterainya juga gede cuy. Doi udah berkapasitas 5500 mAh dengan dukungan charging yang ngebut juga di 67 watt. Dan yang paling penting adalah dia ada chargernya. Dapat chargerannya. Paling yang jadi kekurangan yang nggak kurang-kurang banget sih, dia datang dengan Android 15 dengan HyperOS 2 dan belum Android 16. Dimana di penghujung kuartal 3 tahun ini harusnya udah rilis pakai Android 16. Tapi gua rasa ini bakal terobati lah karena Xiaomi udah memberikan update OS yang cukup panjang buat Xiaomi 15T series ini, yaitu 4 kali OS upgrade dan security patch update 6 kali. Dan kabar baiknya dalam beberapa bulan ke depan HP ini bakal dapat update ya.
HyperOS 3.0. Jadi ini menarik ya buat ditungguin. Yang paling penting sih di zaman ini HP harus penuh ya sama fitur AI. Xiaomi itu punya Xiaomi Hyper AI di mana dia ada dua model. Yang pertama adalah Gemini dan AI yang ada di aplikasi bawaannya. Ini mencakupi ada AI writing, AI wallpaper, AI image, untuk creativity ataupun translate, interpreter juga ada. Ini sih hitungannya udah lengkap ya. Sekarang kita ke bagian yang paling inti dari HP ini, yaitu kameranya. Nah, secara desain kameranya sih udah oke ya. Setup kameranya juga ngeri nih, ada 3 di bagian belakangnya. Untuk main kameranya dia pakai sensor Light Fusion 850 megapiksel, bukaannya gede f1.7. Kalau di Leica namanya adalah Sumilux. Terus dia dilengkapi dengan optical image stabilization juga. Kamera ultrawide-nya dia pakai 12 megapiksel dan telefotonya dia ada 2 kali optikal dengan resolusi 50 megapiksel. Nah, ketiga kamera ini udah cukup lah ya buat ngegambarin kalau 15T ini serius dalam posisinya sebagai HP kamera yang bagus. Ditambah lagi dengan adanya sentuhan Leica, tone warnanya, ciri khasnya jadi lebih berasa lagi. Sementara ke kamera depannya dia pakai 32 megapiksel. Masuk ke interface kameranya seperti ini, gue lihat udah mirip banget dengan fitur yang ada di HP Xiaomi yang ultranya ya. Kalau favorit gue sih udah pasti ini ya, tone-nya gue pilih yang authentic bukan yang vibran. Terus exposure value selalu gue pakai pada saat motret. Dan ada beberapa filter-filter yang keren nih. Yang paling gue suka sih filter film seperti ini dan beberapa filter Leica yang black and white. Asli cuy, lu motret pakai ini pastilah auto cakep. Ke perekaman videonya, ini untuk kamera utama dia bisa rekam 4K 60 fps HDR10+, begitu juga dengan kamera telefotonya. Untuk kamera ultrawide-nya maksimum dia bisa di 4K 30 fps. Dan kalau kamera depannya itu bisa up to 4K 30 fps. Oke, jadi gimana kesimpulannya Bang? Secara keseluruhan Xiaomi 15T ini hampir ngasih semuanya di level flagship. Chipsetnya dia udah pasti kenceng dan ngebut ya. Terus kameranya ini juga oke, ditambah lagi ada khasnya, ada tonton daripada Leica-nya. Terus layar sama speakernya juga oke, IP rating lengkap, AI ada, ditambah lagi terakhir ya paling ngecasnya juga kenceng, ada di 67 watt. Tapi yang pasti gue jamin kalau lu pakai HP ini lu bakalan jadi suka ataupun hobi motret-motret pakai HP karena memang seasik itu tone warnanya. Jadi bolehlah dipertimbangin buat nyobain Xiaomi 15T ini. Oke, jadi gua rasa segitu aja pembahasan kita mengenai Xiaomi 15T ini. Gua Fahmi dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.